Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam kasih-Mu yang besar, kami mohon supaya Engkau mengajarkan kepada kami maksud-maksud-Mu. Karena terlalu kecil kami di hadapan Tuhan untuk memaknai semuanya. Maka kami mohon supaya Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Sekiranya semua godaan dan gangguan, baik yang ada di dalam kami maupun di sekitar kami, Tuhan yang akan menghalaukan semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Tema kita pada hari ini adalah Daniel, pemimpin yang dipilih. Daniel, pemimpin yang dipilih. Saya pilih pembacaan ini untuk kita menurut kitab Daniel pasal 2 ayat 48 sampai ayat yang ke-49. Daniel pasal 2 ayat 48 sampai ayat yang ke-49, firman Tuhan berkata demikian. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, ini sebuah kisah yang baik bagi kita untuk kita belajar bersama. Saya mencatat 1-2 catatan ringan untuk menjadi bahan kita belajar dan kita berefleksi sambil kita pakai dalam hidup. Babilonia menyerang Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, dan Daniel serta beberapa temannya diculik oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara, sebenarnya pada dasarnya dia sama dengan para buangan yang lain. Tetapi kenapa kemudian Daniel dan beberapa temannya itu menjadi istimewa? Kalau kita membaca kitab Daniel, kita menemukan karena Daniel adalah orang yang tampan. Tapi juga mempunyai keahlian-keahlian khusus. Saya suka untuk menggarisbawahi itu. Daniel pasal 1 ayat 4. Tampan, mempunyai keahlian-keahlian khusus itu bagus. Tapi saya kira dia tidak sekedar punya penampilan yang baik dan enak dilihat dari luar saja. Tapi dia punya kedalaman dalam jiwanya yang hebat. Dia tampan luar dalam itu. Kalau Esther itu cantik luar dalam, dia juga tampan luar dan dalam. Dengan sejumlah keahlian khusus yang ada pada dia. Saudara-saudara, itu menjadi sesuatu yang baik. Membedakan dia dengan sejumlah buangan yang lain. Orang bertanya ulang, Pak Pendeta, kenapa mereka mengalami pembuangan itu? Jawabannya adalah karena mereka coba-coba untuk tidak mau bersandar pada Tuhan. Mereka mengalami persoalan ini, dibuang. Nanti sebentar kita lihat di belakang apakah Tuhan meninggalkan mereka, jawabannya juga sebenarnya tidak. Tapi dua hal ini menarik soal keadaan dirinya. Saya melihat ini sebagai sebuah anugerah, karunia yang Tuhan berikan. Bukan saja pada Daniel, tapi kepada kita semua saudara, kita juga dianugerahkan itu hal.
Tapi kita pakai atau tidak? Kalau pakai pun kita pakai untuk yang baik atau tidak? Itu bahan refleksi yang baik bagi kita. Tidak lama setelah ada di Babilonia, saudara, Daniel naik jabatan. Dia mempunyai kekuasaan di istana. Paling tidak jalan itu ditemukan mulai dari ketika dia mengartikan mimpi raja. Sesuatu yang Tuhan taruh bagi dia ini dia pakai dan kemudian itu menjadi jalan. Jadi ketika dia menjadi seorang yang dipilih oleh Tuhan, tidak terjadi serta-merta dan berubah begitu saja, tapi ada proses, dan proses itu melibatkan karunia-karunia yang tadinya Tuhan berikan sebagai bekal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga dianugerahi karunia-karunia. Dianugerahkan sejumlah kemampuan. Sekali lagi refleksi kita adalah kita pakai kok tidak? Atau kita justru berdiam diri untuk itu. Dengan demikian saya memberi catatan kecil di sini bahwa jabatan dan kekuasaan yang kemudian didapatkan oleh Daniel adalah sebuah bonus setelah dia menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan kasih pada dia. Jangan berharap ada jabatan kalau kemudian kita tidak menggunakan duluan itu hal-hal yang Tuhan sudah titip buat kita. Mulai dulu dari itu. Bertanggung jawablah di situ. Saudara-saudara, lebih dari 60 tahun dia bertanggung jawab. Dia bekerja keras. Kita tidak ragukan itu toh. Kalau dia bertanggung jawab dan dia bekerja keras. Tapi lanjutan dari kalimat ini menjadi bahan yang indah. Kenapa? Memang dia sudah bertanggung jawab, memang dia bekerja keras, tetapi dia ada di sekitar kehidupan seorang raja yang menyembah berhala. Dia bekerja keras, dia bertanggung jawab sebagai seorang pegawai raja yang menyembah berhala. Dan berada di tengah-tengah masyarakat penyembah berhala. Walaupun dia penguasa, saudara, tapi di atas dia masih ada raja. Dia mesti patuh atau tidak? Itu pertanyaan yang tidak gampang, saudara. Siap, gerak, siap, laksanakan. Apalagi dalam kondisi Babel yang kira-kira dipimpin oleh seorang raja yang bertangan besi. Sulit sekali untuk mengatakan tidak kepada kemauannya. Karena itu saya kira ini bahan yang baik bagi kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Daniel tidak pernah lupa siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Dia tahu diri betul siapa dia dan dari mana dia berasal. Itu hal yang kemudian menarik kita semua untuk merenungkan, saudara, bahwa biasanya kehancuran bagi para pemimpin itu terjadi ketika mereka sudah lupa dia. Sudah tidak tahu lagi siapa dia. Siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Ini juga melibatkan sebuah perkara iman. Perkara dia tahu bahwa Tuhan itu menyertainya. Dan karena dia mesti setia kepada Tuhan. Dan tetap pada integritas dirinya sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, selanjutnya oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan itu, oleh karena dia mau tahu dirinya siapa,
Dari mana dia datang? Justru itu yang membuatnya dilemparkan ke tengah-tengah gua singa. Dua kehancuran yang serius bagi dirinya. Pertama, dari segi kepemimpinannya, dia telah hancur dari segi karier. Pemimpin yang kemudian dibuang ke gua singa. Dia sudah selesai. Tapi yang kedua, dia sementara berhadapan dengan kematian. Karena dia ada di tengah-tengah singa yang lapar. Di tengah-tengah ancaman kematian itu masih berpikirkah dia tentang jabatannya? Sekiranya tidak. Ini sebuah keadaan antara hidup dan mati. Mestinya kisah ini saudara-saudara kalau kita urut kembali dari belakang, dia cukup sedikit saja menyangkali dan mau mengikuti perintah raja. Dia bebas dari itu. Jabatan tetap ada. Sekaligus juga kehidupan tidak terancam kematian. Kesetiaan dan integritas dirinya ini kemudian mengantar dia pada dua persoalan itu. Rupa-rupanya untuk kesetiaan itu ada harga yang harus dibayar. Untuk integritas pun demikian. Ada harga. Tidak murah. Dan itu sekaligus yang membuat orang-orang berharga. Lalu dalam situasi itu, saya coba memasukkan ini sudah. Nama Daniel itu kemudian diberi arti. Daniel berarti Allah adalah hakimku. Allah adalah hakim. Tuhan yang akan memutuskan semuanya. Karena Tuhanlah hakim itu. Tuhan yang akan menunjukkan jalan baginya. Tuhanlah yang akan berperkara. Saudara, terbukti atau tidak terbukti? Jawabannya sangat terbukti. Kisah yang sejak sekolah minggu kita hafal dengan baik. Tuhan Allah bekerja dan selamatlah Daniel. Kesetiaannya kepada Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kesetiaan Tuhan kepadanya. Jadi waktu kita setia, bukan karena kita lebih dahulu mengasihi Tuhan dan kita setia lebih dahulu kepada Tuhan. Oh Tuhan duluan. Kita datang dan bersama-sama di dalam kesetiaan itu. Berjalan bersama-sama. Di manakah posisi Tuhan berperkara, saudara? Saya kira kalau nama Daniel itu berarti Tuhan adalah hakimku. Dia memberi sebuah pesan kecil bagi kita bahwa kalau Tuhan yang pilih saya, Tuhanlah yang akan menolong saya. Kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang akan mempersiapkan. Seperti Musa pernah berkata, Tuhan, jangan suruh saya pergi kalau Engkau tidak menyertai saya. Pesan ini menarik dan kuat. Tuhan yang pilih, Tuhan yang akan tolong. Setiap orang mesti membuktikan bagian itu. Saudara-saudara, apakah Tuhan pernah kehilangan kendali? Gagal? Tidak. Kita tidak akan pernah mau untuk bilang begitu. Dan memang dia tidak gagal. Tuhan Allah berkuasa di dalam sejarah umat manusia. Dalam sejarah perjalanan hidup bangsa-bangsa di dunia. Dalam kisah Daniel di Babilonia, Babel telah menjadi sebuah negara adik kuasa.
tapi tidak menyembah kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat bagaimana Tuhan menempatkan Daniel di tengah-tengah bangsa ini. Negara yang kuat dan mereka tidak menyembah Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengatur begitu rupa supaya anak-anak Tuhan ada di situ. Dalam konteks ini, Tuhan mau supaya rencana penyelamatan Allah itu terus berjalan sampai pada kedatangan Kristus. Tapi dalam konteks hari ini saya ingin mengatakan, kenapa anak-anak Tuhan selalu ditempatkan dan ada pada situasi-situasi yang rumit juga di tengah-tengah dunia ini? Saya kira jawabannya adalah supaya dia bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Pakai jabatan yang Tuhan kasih itu untuk memberi rasa terhadap dunia dan menunjuk jalan yang benar. Orang butuh terang untuk apa? Untuk melihat jalan yang benar. Garam memberi rasa. Tetapi jabatan itu tempat yang licin, berminyak. Salah-salah bisa tergelincir. Karena itu Daniel tahu, memang hanya bisa berharap, bersandar, berpegangan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan merasa bahwa mereka memegang kendali. Mereka merasa bahwa mereka bisa mengatur semuanya. Tapi tidak. Tuhan selalu berkuasa melebihi apa yang dirancangkan oleh manusia. Ada amin. Kadang-kadang dia bekerja dengan tangan yang tidak kelihatan, itu kita tidak sadar dan tidak mengerti. Sampai satu waktu ketika kita berdiam diri di hadapannya baru kita bilang memang Tuhan dahsyat. Karena itu saudara-saudara, perenungan yang singkat ini sesungguhnya membawa kita bahwa kalau Daniel pun dipilih begitu, saya pun dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu semua yang ada di sini, yang mengikuti ini secara online di rumah, kita pun Tuhan pakai. Tapi tidak gampang, karena ada harga yang harus dibayar dari semua kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang kita akan pilih? Semua yang bersifat sementara, sesaat dan penuh kenikmatan, atau tetap ada pada jalan kesetiaan. Tuhan selalu punya rencana melebihi semua yang dipikirkan oleh manusia. Termasuk untuk saya dan termasuk untuk kita semua. Kita butuh melihat lagi ke depan. Apa yang Tuhan mau berbuat lagi lebih melalui kita di tempat di mana kita berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji nama. Sebuah kisah dalam perjalanan sejarah di mana Tuhan tidak pernah berhenti menolong umat manusia. Bahkan bekerja melebihi apa yang dipikirkan oleh manusia. Terima kasih. Kalau Tuhan memilih saya, kalau Tuhan memilih kami sekalian, biarlah kami tetap punya integritas dan kesetiaan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam hidup kami, biar bertumbuh dan berbuah, dan biar menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin.